warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, kebetulan saya membuat video ini sore, teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kembali lagi di channel saya Didi Nofriansyah. Kali ini saya akan membagi informasi tentunya yang insya Allah positif dan semoga saja ini semua bermanfaat bagi teman-teman semua, yaitu bagaimana cara memperbanyak tanaman kemboja. Bahan-bahan apa saja sih yang kita perlukan untuk memperbanyak tanaman kemboja? Pertama, kita butuhkan gunting stek ya. Gunting stek. Kalau tidak ada gunting stek juga boleh menggunakan cutter. Kalau tidak ada cutter silakan pisau dapur pun juga boleh. Yang paling penting adalah ketajaman dari pisau itu ya. Ini insya Allah tajam. Selanjutnya kedua ada sendok atau pengaduk sih. Selanjutnya di sini saya ada menggunakan pot sebenarnya. Ini fungsinya sebagai pot nantinya. Ini dari gelas minuman mineral. Tapi kalau teman-teman tidak punya gelas minuman mineral ini juga tidak masalah, boleh dengan polybag biasa yang kecil atau boleh dengan botol-botol bekas, boleh. Apapun itu yang bisa menjadi wadah silahkan dipakai. Karena kebetulan saya ada di rumah tadi malam mendapatkan ini, ya saya gunakan ini saja. Karena sederhana, simpel dan mudah didapat. Selanjutnya, cara perbanyakan tanaman kemboja ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa dilakukan dengan perbanyakan generatif, yaitu adalah cara perbanyakan di mana kita mendapatkan bibitnya itu berdasarkan dari biji yang dihasilkan dari proses pembungaan kemboja itu sendiri. Oke, ini ada bukti bahwa yang sudah besar saja dalam proses perbanyakan tanaman secara generatif dari biji, teman-teman bisa lihat biji kemboja ini sudah tumbuh menjadi cabang bayi kemboja. Cukup lucu sekali saya perhatikan di sini. Jadi proses tumbuhnya itu bertahap dan ini sudah lumayan lama ya, 1 bulan lebih membesarkan seperti ini. Jadi tanaman ini, bibit ini tidak perlu terlalu banyak dikasih air agar tidak busuk, karena tanaman kemboja ini tanaman yang juga cukup banyak mengandung air di dalamnya. Jadi jangan sampai terlalu banyak menyirami tanaman ini karena takutnya nanti kepada pangkal batang. Apalagi tanaman kemboja ini juga mempunyai bonggol, takutnya bonggolnya nanti akan membusuk seperti itu ya teman-teman. Ini sekilas contoh bagi teman-teman. Tapi kali ini kita akan coba perbanyakan yang kedua, yaitu dengan cara perbanyakan vegetatif buatan, yaitu dengan cara stek. Mari ikuti dan kita coba buat pada hari ini. Selamat menonton. Di sini saya sudah siapkan media tanamnya berupa tanah, yaitu tanah dari sisa pembusukan kotoran sapi, dan yang kedua di sini ada media tanamnya berupa arang sekam. Dan ini saya produksi sendiri arang sekamnya. Dan kebetulan saya dapatkan di sini ada tanah bekas pembusukan kotoran sapi. Kebetulan di samping rumah ada kandang sapi. Nah, jadi teman-teman silahkan pergunakan di rumah dengan media yang sebaik mungkin. Hari ini saya pergunakan ini karena saya anggap ini adalah media yang cocok untuk pembibitan, dianggap juga cocok untuk mengikat air yang cukup baik, sehingga saya pergunakan hari ini media tanamnya adalah arang sekam dan juga tanah bekas pembusukan kotoran sapi. Oke teman-teman, terakhir yang tak kalah penting, kalau tidak ada ini kita tidak bisa memperbanyak tanaman, adalah tanaman kemboja itu sendiri. Saya punya kemboja di rumah sudah cukup lama dan ini kayaknya harus kita stek begitu ya. Jadi kita akan coba ini potong sebanyak 3 bagian. Oke, langsung saja ikuti. Selanjutnya kita akan potong kira-kira panjangnya sepanjang 15 cm. Bagian bawah ini saya potong seperti ini, satu bagian. Kemudian yang ini satu bagian, dan yang ini satu bagian. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau di rumah lihat dulu kondisi batangnya. Ini batangnya cukup tua, lihat cukup keras, tidak bisa dibengkokkan lagi. Jadi insya Allah bagus dan sudah cukup untuk diperbanyak. Jadi saya mau perbanyak hari ini dengan cara stek ya. Selanjutnya kita akan buat media tanamnya. Media yang kita telah siapkan ada 2 macam media. Yang pertama ada arang sekam, dan juga yang kedua adalah tanah dari sisa pembusukan kotoran sapi.
Nah, atau komposisinya sendiri bisa teman-teman lihat, mungkin 1:1. Kita akan campur menjadi satu ya, sang sekam dan juga tanahnya kita akan campurkan menjadi satu. Oke teman-teman, media tanahnya sudah jadi, sudah cukup rata. Bagian yang menggumpal ini bisa kita lihat ini karena kondisi tanahnya lembab, basah. Sebelumnya saya ambil pada kondisi cuaca baru selesai hujan. Oke, kita masukkan ke potnya yang sudah disiapkan. Ini ya. Sebelumnya teman-teman lobangi terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang cukup bagus. Kita akan masukkan medianya. Masukkan setengah dulu. Oke. Setelah itu bahan yang kita sudah persiapkan tadi, ini setelah dipotong yang pertama kali tadi, kita potong kembali agar kambiumnya kita dapatkan kambium yang masih segar, begitu ya. Potong sedikit saja dengan cara memotong menyamping. Agar apa? Agar media tempat tumbuh kembangnya akar nanti pada batang ini lebih banyak sisi yang akan dapat ditumbuhi oleh akar itu sendiri. Yang atas cukup saja seperti ini. Kita akan tanam. Bismillah. Dipadatkan sedikit agar lebih menggigit dan tidak goyang ya. Agar tidak tanamnya menggigit ke batang keboyanya. Oke, satu. Yang kedua, sama seperti tadi, bagian bawah yang akan kita tanam kita ulangi kembali, potong menyerong, gunanya untuk memperbanyak bagian yang akan ditumbuhi dengan perakaran tanaman. Oke, cukup. Yang terakhir, sengaja akan saya biarkan terlebih dahulu memang daun-daunnya yang tersisa ini untuk melihat dan mengontrol apakah tanaman ini juga ke depan akan tumbuh baik, begitu ya. Nanti kalau mungkin di awal-awal stek dia akan terlihat rontok ya teman-teman. Nah, ini sudah dipotong menyerong, tapi sebelum kita tanam kembali, kita akan tetap potong agar mendapatkan bagian batang atau kambium yang masih segar. Oke. Ya. Oke teman-teman, ini yang sudah jadi, sudah baru saja kita lakukan stek. Nah, bisa dilihat ya posisi kondisinya seperti ini. Ini kita akan taruh di tempat yang teduh, boleh ditaruh di samping rumah agar tidak terkena hujan, atau di bawah atap ya, di bawah atap samping rumah juga boleh. Jika di dapur ada bagian slot kosong, ya intinya pada dasarnya kita tidak akan kenakan dengan sinar matahari atau paparan sinar matahari langsung. Yang kedua, intinya menjaga ia agar tidak terkena air hujan terlebih dahulu. Misalkan batang yang seperti ini akan rentan membusuk ya kalau basah. Ya maka dari itu jangan dikena hujan dulu agar proses pertumbuhan akarnya betul-betul membaik. Di saat yang pertama ini kita boleh siram agar medianya lembab. Sebagai contoh, ada beberapa buah yang sudah saya stek sebelumnya. Ini dia. Sebelumnya saya menstek batang yang lain. Ini hasilnya. Ini kelihatan daunnya juga tidak rontok semua pada saat di stek. Kemarin posisinya waktu di stek, dari sini daunnya mungkin kira-kira ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daun yang rontok. Sisanya bagian ujung tidak rontok. Dan bisa dilihat akar tanamannya ya, bisa dilihat akar tanamannya juga sudah keluar dari bagian celah yang dibuat sebagai bentuk tempat mengalirnya air ya, bisa dilihat. Nah, ini sisi lain. Jadi ini sudah siap untuk dipindahkan ke media yang lebih baik lagi atau di dalam pot yang lebih besar. Ini yang hanya batang saja tanpa meninggalkan daun sama sekali pada saat di stek, bisa dilihat telah memunculkan tunas yang baru
tunas air yang masih baru. Nah, ini akan lama. Jadi yang sudah berhasil ini, dua ini ya sebagai contoh, adalah berumur sejak awal stek berumur sekitar lebih kurang 3 minggu. Jadi teman-teman yang baru menstek sabar, karena tidak akan langsung berhasil. Barangkali 3 minggu akan bisa dilihat apakah tanaman teman-teman sudah berhasil atau belum. Ini 3 minggu sudah menunjukkan tunas muda. Tapi kalau untuk cukup mengetahui apakah tanaman ini berhasil di stek atau tidak, 1 pekan mungkin teman-teman sudah bisa mengetahui apakah tanaman teman-teman itu sendiri berhasil atau tidak. Oke, ini dia. Selamat mencoba, semoga teman-teman di rumah juga mendapatkan ide untuk memperbanyak tanaman kembojanya yang ada di rumah. Oke.